Kita lanjut bahas spoiler The Great Ruler Season 2 episode 105. Oke lah, gak usah banyak mang-bing-mang, kita langsung masuk aja ke pembahasan. Sekarang ini sebuah pilar cahaya besar mulai menjulang ke arah langit dengan begitu megahnya. Bahkan siswa-siswa Akademi Beijang yang berada di dalam akademi ini bisa merasakan tekanan yang datang dari pilar energi yang telah terbentuk itu. Menyaksikan hal seperti ini jelas mereka semuanya tahu jika Muchen pasti telah lolos dalam memasuki alam tertinggi. Tahu akan hal ini, Shen Changsheng dan juga Li Xuantong hanya bisa tersenyum dengan kecut. Orang yang dahulu mereka pikir tidak bisa berbuat apa-apa saat ini malah sudah bisa melampaui kedua jenius ini. Li Xuantong juga yakin jika tidak lama lagi cara pandang Luo Tianzhen kepada seorang Muchen pasti akan berbeda. Shen Changsheng kemudian berkata pada Li Xuantong, "Jika dilihat aku yakin pasti tidak lama lagi Muchen akan keluar dari dalam Akademi Beijang dan kemudian pergi untuk menjelajah dunia ini." Mendengarkan ucapan dari seorang Shen Changsheng membuat Li Xuantong segera bertanya, "Lalu apa keputusan yang akan kau ambil setelah ini? Apakah kau juga akan melakukan hal yang sama dengan yang akan dilakukan oleh Muchen?" Dengan cepat, Shen Changsheng mulai mengatakan, "Aku akan segera menyusun sebuah cara supaya aku bisa masuk ke dalam alam tertinggi. Setelah saatnya tiba, aku juga akan keluar dari dalam Akademi Beijang untuk menjelajahi dunia ini." Li Xuantong mendengarkan jawaban dari Shen Changsheng hanya bisa tertawa. "Jika begitu mari kita keluar bersama-sama. Namun aku rasa aku akan mencapai alam tertinggi itu lebih dahulu jika dibandingkan dirimu." Sementara itu ruang dari para dekan juga mulai membicarakan seorang Muchen. Mereka sebenarnya tidak rela jika Muchen harus meninggalkan Akademi Beijang. Namun mereka juga tidak mau menghambat dan juga menghancurkan masa depan dari bocah berbakat seperti Muchen. Karena sampai saat ini Akademi Beijang belum bisa mengembangkan bakat Muchen lebih jauh lagi. Maka mereka yakin jika di luar, pengalaman Muchen pasti akan jauh meningkat pesat. Bahkan dengan bangganya, Dekan Taichang berkata, "Aku yakin jika suatu saat nanti Muchen pasti akan memiliki sebuah kesempatan untuk kembali ke dalam tempat ini dan pada saat itu Tuan Naga Utara, kekuatannya pasti akan dilampaui oleh Muchen." Mendengarkan kata-kata seperti itu membuat Tuan Naga Utara tidak keberatan karena dia juga mengetahui potensi yang luar biasa dimiliki oleh seorang bocah berbakat bernama Muchen itu. Di sisi lain, Su Ling-er mulai bertanya pada senior Lingqi, apakah kakak Muchen berhasil melakukan terobosan? Dengan acuh tidak acuh, Lingqi pun menjawab, mungkin saja iya. Karena penasaran, Su Ling-er bertanya kembali, kenapa kakak Lingqi sepertinya marah dengan Muchen? Dengan raut wajah penuh kekesalan, Lingqi pun jawabnya, jika saat ini di sisi Muchen sudah ada wanita cantik yang bernama Jiuyu, jadi dirinya tidak terlalu penting lagi. Mendengarkan jawaban seperti itu membuat Su Ling-er mulai tertawa karena dia mengetahui apabila sekarang senior Lingqi sedang merasa cemburu dengan wanita bernama Jiuyu. Namun Lingqi juga tidak terlalu peduli dengan ejekan dari Su Ling-er. Pandangan matanya masih terus menatap pilar cahaya di depan sana yang menembus ke arah langit. Dia merasa bangga dengan pencapaian dari seorang Muchen. Dan dia juga yakin jika suatu saat nanti Muchen pasti mampu sehebat ibunya, yaitu Bibi Jing. Di sisi lain, pilar yang begitu terang perlahan mulai meredup. Namun ada dua aliran cahaya yang bergantian menuju ke atas langit Akademi Beijang. Tatapan mata dari para siswa mulai mengarah ke atas langit untuk menyaksikan apakah Muchen sudah berhasil atau belum. Mereka juga mulai bisa merasakan jika fluktuasi energi yang ada semakin lama semakin melemah. Ketika cahaya dari pilar itu sudah sepenuhnya menghilang, mereka bisa melihat dua sosok telah muncul di langit. Tidak lain itu merupakan Muchen dan juga Jiuyu. Tatapan mata Muchen mulai terarah pada ribuan orang yang berada di bawah sana. Dan sekali ini, dia bisa merasakan betapa hebatnya energi spiritual yang baru saja didapatkan oleh Muchen tersebut. Tidak lama kemudian, Dekan Taichang mulai mendekati Muchen dan mengucapkan selamat atas keberhasilan Muchen mencapai alam tertinggi. Muchen hanya menanggapi dengan senyuman sebelumnya. Dia berkata,
apakah boleh aku menggunakan cermin penghakiman, wahai Dekan Taicang? Muchen jelas tahu jika hal ini jauh lebih penting agar dirinya bisa menemukan potongan dari kertas hitam. Di sisi lain Dekan Taicang ketika mendengarkan ucapan dari seorang Muchen jelas kaget karena permintaan Muchen ini terlalu tiba-tiba. Bagaimanapun juga, cermin penghakiman itu tidak boleh sembarangan diakses dan harus memerlukan persetujuan dari pemimpin akademi besar yang lainnya. Jika 3 dari 5 pemimpin akademi besar setuju, maka cermin penghakiman itu akan bisa dibuka. Dan sebaliknya, jika mayoritas tidak setuju, maka cermin penghakiman tidak akan pernah bisa dibuka sama sekali. Namun tidak lama kemudian, Tuan Naga Utara kini juga datang dan berkata jika saat ini yang belum setuju kemungkinan hanyalah Akademi Spiritual Suci. Sementara 3 akademi yang lainnya masih bisa kita perjuangkan. Tuan Naga Utara berkata jika dirinya yang akan pergi secara pribadi menuju ke tempat dari 3 akademi yang lainnya untuk melakukan diskusi tentang hal ini. Mendengarkan ucapan seperti itu jelas membuat mereka semuanya kaget karena tidak disangka bahwa Tuan Naga Utara yang selama ini cuek dan tidak pernah ikut campur soal akademi tiba-tiba saja memiliki kesungguhan untuk membantu melancarkan urusan Muchen. Dengan senang hati Muchen pun langsung berterima kasih kepada Tuan Naga Utara ini yang juga sudah dia anggap seperti gurunya sendiri. Namun orang tua itu justru yang ingin berterima kasih pada Muchen karena sudah menyelamatkan wajah dari Akademi Beijang kali ini. Tuan Naga Utara pun segera berpamitan dan dia kemudian menghilang menuju 3 akademi besar yang lainnya untuk meminta persetujuan dari para pemimpin di tempat itu. Setelah kepergian dari Tuan Naga Utara, Dekan Taicang segera berkata jika Muchen sampai kapanpun pasti akan tetap menjadi siswa dari Akademi Beijang asal dia tidak mengecewakan dan membuat reputasi akademi ini buruk. Jadi sebesar apapun masalah yang Muchen buat selama dia kembali ke dalam akademi, maka pada saat itu Akademi Beijang akan tetap melindungi seorang Muchen. Mendengarkan hal seperti ini, pandangan mata Muchen melihat pada Dekan Taicang dengan penuh haru. Dia berjanji akan selalu mengingat kebaikan di tempat ini, tempat di mana dirinya mendapatkan begitu banyak pelajaran dan juga keluarga baru. Setelah berbincang-bincang dengan Dekan Taicang, Muchen pun memutuskan untuk segera mengajak Jiuyu turun dari udara dan menuju sebuah tempat yang harus mereka datangi. Beberapa saat kemudian Muchen sudah berada di kediaman dari senior Lingqi. Kali ini Lingqi yang melihat kemunculan dari Muchen segera mengucapkan selamat atas keberhasilan dari Muchen melakukan terobosan. Sementara Muchen juga dengan cepat menganggukkan kepalanya dan dia juga segera memberitahu pada senior Lingqi apabila sebentar lagi Muchen akan meninggalkan Akademi Beijang dan melanjutkan perjalanan menjelajahi dunia ini. Dengan yakin Muchen ingin mengajak senior Lingqi untuk pergi bersama dengan dirinya. Tapi dengan cepat gadis cantik itu berkata jika sekarang dia tidak bisa ikut bersama dengan Muchen karena dia juga ingin melakukan penyelidikan tentang keberadaan dari Bibi Jing sekarang. Dia memang kehilangan sebagian ingatannya. Namun senior Lingqi masih bisa merasakan beberapa bagian yang hilang itu. Jadi dia ingin melakukan penyelidikan sendirian. Muchen yang mendengarkan kata-kata dari senior Lingqi jelas tidak setuju karena hal seperti ini terlalu berbahaya. Dan dia akan menemani Lingqi jika memang gadis itu ingin mencari ibu dari Muchen. Namun Lingqi juga tidak setuju karena jika Muchen terluka oleh klan dari ibunya, maka dirinya pasti akan merasa sangat bersalah karena tidak bisa melindungi putra dari Bibi Jing. Dengan segala bujukan, Lingqi meminta Muchen untuk tidak mengikutinya dan membiarkan dirinya untuk mendapatkan beberapa informasi untuk Muchen di masa depan. Setelah berpikir sejenak, pada akhirnya dengan berat hati, Muchen hanya bisa menganggukkan kepalanya. Namun kali ini Muchen
juga memberikan tawaran pada senior Lingki supaya dia menggunakan kekuatan spiritual milik Muchen untuk memurnikan sebuah segel roh yang dimiliki oleh Lingki. Jadi ketika jiwa seseorang sedang terikat, maka mereka berdua akan bisa merasakan satu sama lain. Setelah ditimbang-timbang, pada akhirnya hati dari seorang Lingki meskipun berat, dia hanya bisa setuju dengan apa yang dikatakan oleh Muchen. Dia pun dengan cepat mulai membuka segel di tangannya hingga keluar sebuah jiwa berwarna keemasan dan kemudian menyerahkannya pada Muchen. Muchen yang melihat Lingki kecil berbentuk jiwa emas ini mulai tersenyum dan juga gemas. Namun siapa sangka Lingki malah melayangkan tatapan ganas pada Muchen, sementara Muchen pun segera terbatuk sebelum akhirnya dia mulai menyimpan jiwa emas dari senior Lingki ini. Muchen juga berjanji jika suatu saat nanti dirinya pasti akan melindungi ibunya dan juga Lingki dengan kekuatannya sendiri. Sementara Lingki kali ini juga memberikan sebuah nasihat jika Muchen harus terus belajar menjadi seorang master formasi yang kuat, karena di alam yang sangat luas ini kekuatan formasi sangat berguna. Lingki juga meminta Muchen untuk melakukan pemutusan hubungan darah dengan Jiuyu, karena jika klan milik Jiuyu mengetahui adanya hubungan darah antara manusia dengan klan burung Night Netherbird mereka, pasti orang-orang kuat di dalam klan Night Netherbird akan memaksa Muchen untuk melepaskannya begitu saja. Ucapan dari senior Lingki ini membuat Muchen bingung kenapa dia begitu keras kepala dan memaksa Muchen melepaskan jalinan darah yang sudah terjalin erat bersama dengan Jiuyu. Di sisi lain, Jiuyu yang mendengarkan hal seperti itu jelas tidak terima dan kemudian dia menantang Lingki untuk bertarung, membuktikan siapa yang lebih hebat. Untungnya Muchen segera menghentikan niat bertarung dari kedua wanita cantik ini. Dan sekarang kedua wanita cantik itu dibuat terkejut karena ini merupakan pertama kalinya mereka melihat tatapan mata kemarahan dari seorang Muchen. Detik berikutnya Muchen segera berkata, "Kakak Lingki, aku tidak akan pernah memutuskan hubungan darahku dengan Jiuyu karena kita sudah tergabung dalam keadaan yang sangat kritis. Dia juga sudah banyak memberikan bantuan pada diriku. Jika nanti aku menemui masalah dengan klan milik Jiuyu, maka aku akan menjadi orang yang selalu melindungi Jiuyu ini. Bahkan aku akan menantang klan Netherbird." Jika mereka sampai menyusahkan jalanku. Mendengarkan ucapan dari seorang Muchen jelas membuat Lingki tidak bisa mengatakan apapun lagi. Dia hanya bisa berharap hal yang baik akan selalu mengikuti di sisi Muchen ke depannya. Lingki saat ini hanya bisa memberikan Muchen pelatihan bekal dari formasi spiritual yang baru sebelum dirinya pergi dari akademi. Muchen hanya bisa menganggukkan kepalanya ketika mendengarkan kata-kata dari seorang Lingki itu. Waktu pun berjalan dengan cukup cepat dan selama beberapa hari ini Muchen mulai terfokus dengan pelatihan yang telah diberikan oleh senior Lingki. Dia juga menyempatkan diri dengan berkumpul bersama dengan anggota kelompok yang dahulu dibentuk Muchen bersama dengan Luoli untuk mengenang masa lalu. 10 hari telah berlalu dalam sekejap mata. Muchen masih terus setia menunggu kabar kedatangan dari Tuan Naga Utara yang sedang bernegosiasi dengan 3 akademi besar. Mendengarkan bahwa Tuan Naga Utara sudah kembali, Muchen buru-buru menemui orang itu di dalam aula besar dari Akademi Beichang. Dan sesuai dengan dugaan di awal, jika Dekan Tiansheng dari Akademi Spiritual Suci tidak setuju untuk membuka cermin penghakiman, namun beruntungnya 3 akademi yang lainnya pun setuju dalam hal ini. Dengan penuh semangat, Muchen segera meminta kepada Tuan Naga Utara untuk membuka cermin penghakiman. Melihat semangat dari Muchen, Tuan Naga Utara hanya bisa tersenyum dan kemudian dia meminta Muchen untuk ikut bersama dengan dirinya. Tidak lama kemudian sebuah cermin raksasa mulai muncul di langit.
Namun sebelum Mu Chen memasuki halaman itu, Tuan Naga Utara segera menyerahkan sebuah segel berwarna perunggu pada Mu Chen. Dan Tuan Naga Utara berkata jika segel ini diaktifkan maka Mu Chen akan bisa menggunakan cermin penghakiman. Namun dia tidak bisa menggunakan segel itu untuk menyerang. Mu Chen pun segera menganggukkan kepalanya sebagai tanda jika dirinya paham dalam hal ini. Tidak lama kemudian, Tuan Naga Laut Utara menyuruh Mu Chen untuk segera mengaktifkan cermin penghakiman itu menggunakan token perunggu yang berada di tangannya. Tanpa basa-basi lagi, Mu Chen pun segera menyalurkan kekuatan ke dalam token atau segel perunggu ini, yang kemudian kekuatan itu juga langsung dialirkan masuk ke dalam cermin penghakiman. Yang semakin lama, cermin itu semakin menunjukkan keaktifannya. Mu Chen kali ini bisa melihat permukaan cermin yang begitu dalam, tampak seperti malam hari. Tak lama, sebuah halaman keabadian kini telah mulai muncul. Hal itu kemudian membuat Mu Chen langsung memanggil potongan kertas hitam. Namun, cermin penghakiman malah menunjukkan situasi yang tidak terkendali. Menyaksikan adegan seperti ini, Mu Chen merasa jika potongan dari kertas hitam itu tidak bisa terdeteksi oleh cermin penghakiman saat ini. Dan tiba-tiba saja sebuah cahaya mulai keluar dari dalam cermin penghakiman lalu mengarah kepada potongan kertas hitam. Melihat situasi ini jelas Mu Chen dan juga Jiu Yu mulai merasakan sebuah kegembiraan. Semakin lama, sebuah gambaran dari benua mulai terlihat dengan jelas. Gunung-gunung yang berada di dalam benua itu membumbung tinggi. Melihat adegan seperti ini, Mu Chen sangat bingung dengan benua yang berada di hadapannya. Sekarang dia merasa bahwa benua itu terlalu luas dan dia tidak tahu bagaimana caranya menuju ke dalam benua tersebut. Sementara Jiu Yu sendiri mulai melihat adanya istana kuno dengan matahari dan juga bulan yang menggantung di langit. Badan dari Jiu Yu mulai terlihat gemetaran dan kemudian cermin penghakiman juga mulai tertutup kembali. Melihat reaksi yang tidak biasa dari seorang Jiu Yu, Mu Chen segera bertanya apakah Jiu Yu mengetahui soal tempat itu. Jiu Yu mengatakan, aku tidak terlalu yakin, tapi sepertinya itu merupakan salah satu dari 10 benua super bernama benua Tianluo. Dan setauku, tempat itu adalah wilayah inti dari seluruh alam semesta. Bahkan di sana tampak begitu banyak orang yang berkuasa. Kali ini, kekuatan Akademi Beijang mungkin hanya seperti kunang-kunang di tempat tersebut. Jiu Yu juga menceritakan jika dahulu kala dirinya pernah berasal dari benua itu dan memiliki pangkat yang cukup tinggi karena dukungan dari orang-orang yang sangat kuat di dalam klannya. Mu Chen segera bertanya, jika benua Tianluo muncul di dalam cermin penghakiman di awal, lalu apa arti bayangan matahari dan juga bulan, serta istana kuno itu? Jiu Yu mulai menjelaskan kembali jika saat dirinya berada di sana, dia pernah mendengar apabila di dalam benua Tianluo terdapat sebuah istana surgawi kuno yang tersembunyi. Pemilik dari istana itu adalah makhluk agung yang sulit ditandingi bahkan oleh makhluk surgawi tertinggi. Mendengarkan penjelasan seperti itu jelas membuat raut wajah Mu Chen berubah menjadi sangat serius. Dia juga penasaran seperti apa makhluk yang sangat kuat itu. Jiu Yu juga menambahkan, jika kertas hitam ada di dalam istana surgawi kuno, maka makhluk itu mungkin adalah salah satu dari 10 makhluk maha kuasa yang telah mengendalikan Dharma Kaya asli di zaman kuno. Bahkan makhluk itu bisa menjadi salah satu pengendali pertama tubuh abadi. Mendengarkan hal seperti ini jelas Mu Chen merasa sangat masuk akal jika terjadi. Mu Chen pun berkata pada Jiu Yu, jika sekarang targetnya adalah untuk menuju benua Tianluo dan menjadi lebih kuat. Dengan begitu, jika istana tersebut benar-benar muncul, dirinya bisa ikut berkompetisi dengan orang-orang hebat yang berada di dalam benua Tianluo. Jiu Yu pun setuju dengan hal itu karena dia juga merasa bisa kembali lagi ke dalam wilayahnya terdahulu.
Muchen bersama dengan Jiuyu pun segera memutuskan untuk keluar dari dimensi cermin penghakiman dan kemudian menyerahkan kembali cermin penghakiman ini kepada Tuan Naga Utara. Tak lupa, Muchen segera berterima kasih dan juga berpamitan jika 3 hari dari sekarang dia akan melanjutkan perjalanan. Mendengarkan kata-kata seperti itu membuat Tuan Naga Utara hanya bisa berharap jika Muchen nantinya akan bisa membawa nama Akademi Beichang jauh lebih baik. 3 hari telah berlalu dalam sekejap mata. Seluruh siswa dari Akademi Beichang sudah berkumpul di alun-alun besar. Mereka bersiap untuk melepaskan kepergian dari Muchen, dan mereka semuanya merasa sangat bersedih karena Muchen adalah pilar utama bagi Akademi Beichang selama ini. Namun mereka juga tahu jika sekarang Muchen memerlukan tempat yang jauh lebih besar untuk berlatih. Para anggota kelompok dari Muchen sebelumnya yang berkumpul, mereka merasakan sebuah kesedihan yang mendalam. 2 pemimpin dari kelompok ini sudah meninggalkan Akademi Beichang, yang tidak lain adalah Muchen dan juga Luoli. Di sisi lain, Yuki mulai menangis kencang. Namun dia teringat pesan dari Muchen untuk menggantikannya menjadi pemimpin dari kelompok Luosen yang telah didirikan Muchen bersama dengan Luoli. Karena hal inilah dia harus kuat dan dia juga harus memiliki tekad jika tidak akan pernah membiarkan kelompok Luosen menjadi kelompok yang gagal di masa depan nanti. Sementara di atas gunung yang menjulang tinggi ke arah langit, Muchen bisa melihat semua orang yang mengantarkan kepergiannya. Menyaksikan adegan seperti ini, jelas dia merasa begitu berat karena harus meninggalkan teman-teman yang sudah dianggap seperti saudara sendiri. Di atas gunung itu juga ada senior Linky yang memperingatkan Muchen untuk selalu berhati-hati. Mendengarkan kata-kata dari senior Linky, Muchen hanya bisa menganggukkan kepalanya, dan kemudian dia pun berbalik memeluk senior Linky dengan erat. Dia meminta Linky untuk tidak terlalu memaksakan diri karena dia akan secepatnya menjadi jauh lebih kuat supaya bisa melindungi Linky dan juga ibu dari Muchen. Mendengarkan hal seperti ini jelas membuat senior Linky yang selama ini cuek dan juga kuat langsung menangis tanpa daya. Tapi dia juga tidak lupa untuk meminta maaf kepada Jiuyu atas tuduhan sebelumnya. Linky juga berpesan pada Jiuyu supaya dia selalu menjaga Muchen untuk dirinya. Sementara itu Dekan Taichang dan juga Tuan Naga Utara mendekati Muchen lalu berkata jika formasi teleportasinya sekarang sudah siap digunakan. Mendengarkan hal seperti itu, Muchen dan juga Jiuyu segera bersiap untuk masuk ke dalam pintu gerbang yang berada di hadapannya dan merupakan formasi teleportasi. Namun sebelum pergi, Muchen masih mendengarkan suara teriakan, dan tidak lain itu adalah Shen Changsen dan juga Li Xuantong. Mereka berkata jika Muchen harus membawa nama baik dari Akademi Beichang bergema di seluruh dunia, dan jika mereka memiliki kesempatan maka akan secepat mungkin menyusul Muchen dan juga menantangnya bertarung. Mendengarkan kata-kata seperti itu jelas membuat Muchen hanya bisa tertawa. Tidak ingin menunda waktu lagi, dia bersama dengan Jiuyu bergegas memasuki pintu gerbang batu yang merupakan formasi teleportasi yang sudah dipersiapkan. Daya hisap dari gerbang batu ini telah membawa Muchen dan juga Jiuyu masuk ke dalamnya. Mereka semuanya yang menyaksikan adegan seperti itu jelas sangat bersedih karena Muchen benar-benar meninggalkan Akademi Beichang. Tidak lama kemudian, formasi yang berada di dalam gerbang batu itu mulai memudar dan juga hilang. Dekan Taichang dan juga senior Linky merupakan 2 orang yang paling merasa kehilangan. Dekan Taichang kehilangan murid yang paling berbakat di dalam Akademi Beichang miliknya, sementara Linky kehilangan sosok yang sudah dianggap seperti adik sendiri dan juga merupakan anak dari wanita penyelamatnya, yaitu Bibi Jing. Kali ini, semua orang mulai membubarkan diri masing-masing dan kembali ke rumah mereka sendiri. Sementara para penonton masih stay
di channel Sobat Movie. Tubuh dari Mu Chen bersama dengan Jiuyu bergerak dengan bebas di dalam sebuah aliran dimensi ini. Tidak lama setelah itu Mu Chen bersama dengan Jiuyu keluar dari dalamnya. Dan kali ini mereka berdua bisa melihat jika di depan sana terdapat sebuah lautan yang begitu luas. Mu Chen bingung dan langsung bertanya pada Jiuyu, tempat apa ini? Sebuah segel mulai dibentuk di tangan dari seorang Jiuyu. Dan tidak lama kemudian sinar cahaya melesat keluar lalu berubah menjadi sebuah gunungan seperti peta. Tangan dari Jiuyu dengan begitu terampil mulai mengetuk peta itu hingga terlihat titik bercahaya di dalamnya. Jiuyu menjelaskan jika saat ini mereka berada di lautan luar benua Beijang. Dan ketika kita maju, maka kita akan menemukan benua Nanling, serta bisa menggunakan formasi teleportasi yang berada di dalam tempat itu untuk pergi ke benua yang lainnya. Melihat peta yang berada di hadapannya, jelas Mu Chen merasa begitu penasaran. Namun dengan cepat Jiuyu menjelaskan jika ini adalah senjata spiritual, yakni peta spiritual. Peta ini khusus untuk mencatat berbagai tempat di alam semesta. Maka dari itu Jiuyu menyiapkannya untuk melakukan perjalanan menuju ke benua Tianluo. Mu Chen kali ini cukup bersyukur dengan adanya Jiuyu di sisinya. Maka dirinya tidak akan merasakan betapa sulitnya menuju ke benua Tianluo itu. Namun siapa sangka untuk menuju dalam benua Tianluo mereka membutuhkan waktu selama 2 bulan perjalanan menggunakan formasi teleportasi antar benua. Karena hal inilah Jiuyu berpesan pada Mu Chen untuk giat berlatih. Karena di luar sana tidak akan ada yang melindungi Mu Chen seperti di dalam Akademi Beijang. Kali ini Mu Chen memang belum mencapai tingkat pertama dari Dharma Karya atau alam tertinggi. Namun Mu Chen tidak ingin menggunakan cairan roh tertinggi untuk mencapai hal itu. Mu Chen pun segera bertanya pada Jiuyu bagaimana dirinya bisa mempunyai kekuatan spiritual yang memiliki spiritualitas luar biasa. Dengan cepat Jiuyu berkata jika Mu Chen pernah menggabungkan energi spiritualnya dengan 9 api nether yang merupakan api berwarna ungu itu. Hal ini merupakan salah satu faktor yang bisa memicu kekuatan spiritual menjadi lebih kuat. Jiuyu juga memberikan saran jika energi spiritual Mu Chen pasti akan lebih cocok dengan bentuk petir dan api karena dirinya telah mengembangkan kedua kekuatan itu. Mendengarkan ucapan dari seorang Jiuyu, jelas Mu Chen merasa cukup senang karena bisa menggunakan 9 api nether untuk berkultivasi. Api itu akan sangat bermanfaat untuk kesembuhan Mu Chen jika terkena serangan dari luar. Namun hal ini jelas akan merugikan Jiuyu karena itu sangat memakan energi yang begitu luar biasa. Jiuyu yang melihat kegelisahan ini mulai berkata jika dirinya tidak masalah. Dia ingin Mu Chen menggunakan siang hari untuk perjalanan, sedangkan malam hari untuk menyatu dengan 9 api nether. Mu Chen ingin menolak hal seperti itu karena kondisi dari Jiuyu yang akan menjadi taruhannya. Namun wanita cantik ini sungguh tidak terima segala protes yang dilayangkan oleh Mu Chen. Mereka berdua kemudian memutuskan untuk melanjutkan perjalanan menuju ke benua yang lainnya. Lalu apakah yang akan terjadi selanjutnya? Mungkinkah perjalanan Mu Chen bersama dengan Jiuyu menuju benua Tianluo akan bisa dengan mulus dilakukan? Jika kalian penasaran, tunggu aja jawabannya di next video. Ngobrol Sob.